Pada Sabtu 3 September 2022, pemerintah akhirnya mengumumkan bahwa harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar mengalami kenaikan. Hal tersebut diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Sebagai informasi, harga BBM jenis Pertalite yang semula sebesar Rp7.650 per liter naik menjadi Rp10.000 per liter. Sementara harga BBM jenis solar yang saat ini sebesar Rp5.150 per liter naik menjadi Rp6.800 per liter. Jokowi mengatakan, pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk mendukung rakyat dari gejolak harga minyak dunia. Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN, ungkap Jokowi. Namun keinginan tersebut tidak dapat dilanjutkan, sebab anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat, dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus meningkat. Hal lainnya adalah lebih dari 70% subsidi justru dinikmati oleh golongan masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil pribadi. Kenaikan harga BBM diyakini menimbulkan dampak bagi perekonomian Indonesia. Dan berikut ini adalah 5 dampak kenaikan harga BBM bagi ekonomi Indonesia. Namun sebelumnya silakan subscribe dulu channel Bicara Uang. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan setiap update menarik dari kami. Tingkat inflasi bisa tembus 6%. Dengan adanya kenaikan harga BBM, analis makroekonomi Bank Danamon Indonesia, Irman Faiz, memperkirakan inflasi pada akhir tahun ini akan melejit. Bahkan peningkatan inflasi tidak akan berhenti sampai setidaknya paruh pertama tahun 2023. Dengan peningkatan inflasi inti ini, ia memperkirakan BI bakal lebih agresif dalam meningkatkan suku bunga acuannya. Setelah pada pertemuan pada bulan lalu, BI menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin. Faiz melihat ada kemungkinan hingga akhir tahun, BI menaikkan suku bunga lebih dari 100 BPS lagi. Suku bunga acuan semakin tinggi. Ekonom Bank Mandiri, Faisal Rahman, mengatakan, peningkatan harga BBM ini berpotensi menyudut inflasi yang kemudian bisa direspon dengan Bank Indonesia untuk mengerek suku bunga acuan lebih agresif dari perkiraan sebelumnya. Inflasi umum dan inflasi inti akan melampaui batas atas perkiraan Bank Indonesia, sehingga ini akan mendorong BI untuk menaikkan suku bunga acuan sebesar maksimal 100 basis poin ke 4,75% pada sisa tahun 2022. Jelas Faisal kepada kontan.co.id. Padahal sebelumnya, Faisal memperkirakan BI akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 BPS saja ke 4,25% hingga akhir tahun 2022. Menurut perkiraan Faisal, inflasi umum pada tahun 2022 akan berada di kisaran 6,27%. Bisa memicu stagflasi. Ahmad Nur Hidayat, pakar kebijakan publik Narasi Institute, menilai kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi tersebut akan sangat memberatkan hidup rakyat. Menurut dia, kenaikan BBM tersebut dilakukan pada waktu yang tidak tepat karena akan berdampak pada kenaikan harga berbagai bahan pangan dan kebutuhan masyarakat lainnya. Dia pun menilai bahwa kenaikan harga BBM berisiko menyebabkan stagflasi sebagai rambatan efek dari kenaikan berbagai harga.
Bahkan Ahmad mengkhawatirkan terjadinya PHK besar-besaran. Pabrik-pabrik juga akan keberatan menghadapi dampak dari kenaikan harga BBM ini, kata dia. Pasar saham akan tertekan. Analis Bina Arta Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan, dengan kebijakan naiknya harga beberapa jenis BBM yang digunakan masyarakat akan berimbas pada naiknya harga kebutuhan pokok. Ini berpotensi menekan harga saham di pekan depan karena inflasi diperkirakan akan naik, kata Ivan kepada kontan.co.id. Lebih lanjut, Ivan menilai langkah Bank Indonesia yang menaikkan suku bunga kemarin memang suatu antisipasi yang tepat. Sebelumnya, BI mengerek suku bunga acuan sebesar 25 basis poin dalam rapat Dewan Gubernur BI Agustus 2022. Dengan demikian, suku bunga acuan kini bergerak ke level 3,75%. Ivan melihat pergerakan IHSG akan menguji kembali 7.200 sebagai resisten. Sementara support yang bisa diperhatikan jika mulai ada tekanan yaitu 7.105 dan 6.974. Tarif angkutan darat bisa naik 15%. Andrianto Djoko Sutono mengatakan, sebagai imbas penyesuaian harga BBM, maka tarif angkutan darat dapat naik bervariasi antara 5% sampai 15%, bergantung jenis angkutannya. Dia menilai, sebagian jenis angkutan yang tidak diatur pemerintah dapat langsung melakukan penyesuaian tarif. Namun jenis angkutan yang masih diatur pemerintah tentu harus sigap berkoordinasi agar ada perubahan tarif pada jenis angkutan tersebut. Di samping penyesuaian tarif, Organda juga menyoroti pentingnya kepastian pasokan BBM di seluruh SPBU di Indonesia. Organda pun mendorong pemerintah maupun PT Pertamina untuk meningkatkan keandalan sistem dan kemudahan pendaftaran aplikasi My Pertamina yang notabene dipakai untuk transaksi pembelian BBM bersubsidi. Kami juga melihat bahwa pembatasan jumlah liter biosolar cukup merugikan angkutan barang dan penumpang yang harus menempuh jarak jauh setiap harinya.